Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah kita berjumpa lagi di pagi yang cerah ini dalam acara Ulumul Quran bersama Ustaz Husein Alatas dan Ustaz Otong Surasman. Kita akan mengambil tema Islam dalam perspektif Al-Quran. Alhamdulillah di sini juga hadir ada Ustaz Wafi, ada Pak Bandi, Pak Sudrajat, kemudian Pak Ustadz Lukman, Ustadz Kiki, dan Ustadz Junaidi. Alhamdulillah membuat kita menjadi semangat. Dan Neza di belakang ini memegang kamera agar acara ini dapat tercover dengan baik. Assalamualaikum Ustadz Husein, Ustadz Otong. Baik, kita mulai acara ini dengan membaca Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki Yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Alhamdulillah kita sudah membaca Al-Fatihah. Mudah-mudahan Allah mudahkan kita dalam memahami apa-apa yang disampaikan oleh Ustaz Husein dari Al-Qurannya. Kepada Ustaz Otong, silakan pengantarnya Islam dalam perspektif Al-Quran. Tafadhal Ustaz Otong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Faqad qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Sama-sama kita muliakan guru kita Ustaz Habib Husein Alatas, Bapak Haji Muhammad Krisna, Neza, juga para tamu yang dimuliakan Allah SWT, juga para pendengar, pemirsa Rasul TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah pada kesempatan yang berbahagia ini kita dapat berkumpul, berjumpa dalam rangka mengkaji kitab suci Al-Quran melalui kajian Ulumul Quran. Kita bersyukur di bulan Ramadan yang penuh dengan berkah ini, ya, kita dapat melaksanakan ibadah puasa Ramadan, ya, siang hari, malam harinya kita ditambah dengan sholat-sholat sunnah, khususnya sholat tarawih. Itu merupakan suatu anugerah yang Allah berikan kepada kita, karena bila mana kita melaksanakan puasa Ramadan dengan penuh keimanan, keikhlasan, ya, juga malamnya kita melaksanakan sholat sunnah akan mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada kesempatan yang berbahagia ini kita akan membahas tentang Islam dalam perspektif Al-Quran. Ini kajian yang sangat luar biasa, ya. Bagaimana Islam ini dalam pandangan Al-Quran itu sendiri, ya. Sementara kita yang terjadi di masyarakat, ya, ada yang berbagai macam, ya, pandangan, ya, sehingga terjadi perbenturan, ya, antara berbagai macam organisasi. Itu kan sebenarnya organisasi, ya, gitu. Cuma kadang-kadang begitu sangat fanatis, ya, NU, ya, Muhammadiyah, ada Persis dan yang ini, ya. Sehingga saat ini, ya, agak sulit untuk menyatukan umat Islam. Seharusnya wadah-wadah tersebut itu hanya dijadikan, ya, wadah saja, ya. Tetapi bagaimana agar kita bersatu? Barangkali dengan kajian ini, ya, memberikan sebuah pandangan, inspirasi, ya,
bahwa Islam dalam pandangan Quran itu tentunya akan berbeda Islam dalam pandangan berbagai macam organisasi gitu. Karena memang terasa ya, bukannya bersatu ya, dan susah sekali untuk menyatukan umat Islam saat ini karena memang berdasarkan kelompok-kelompok tadi itu gitu. Apalagi fanatismenya gitu ya. Oh jangan masuk sana nanti begini gitu ya. Termasuk itu ditanamkan dari sisi organisasi yang kecil-kecilnya ya. Kata orang HMI, oh jangan masuk PMI gitu. Kata PMI jangan masuk HMI gitu. Ini kan dari sana itu udah mulai ditanamkan. Nah, barangkali untuk menyatukan pemikiran-pemikiran ya agar kita lurus ya. Bagaimana pandangan Al-Quran ya. Islam dalam pandangan Al-Quran seperti apa ya. Sehingga ini memberikan suatu acuan ya bahwa umat Islam adalah umat wahidah ya. Umat yang satu ya. Juga tentunya umat Islam itu kan merupakan umat pilihan ya. Jadi umat terbaik ya, tetapi kenapa sekarang jadi tidak terbaik ya Bib ya? Terutama saya lihat itu konteks Indonesia gitu. Semakin hari sangat memprihatinkan ya, carut marut ya, tidak ada kebersamaan, tidak ada persatuan. Bahkan kalau lihat pandangan dengan puasa ini kan tujuannya adalah la'lakum tatakun. Salah satunya itu ya, kalau semua bertakwa kan sama ya. Seperti tadi cirikat Habib ya. Ternyata persaudaraan Islam itu sangat-sangat kuat, sangat luar biasa ya. Sementara kita dengan perbedaan pendapat ya, kita akhirnya berpecah belah ya. Termasuk sebenarnya kan masalah klasik tetapi yang dimunculkan sekarang itu, nah mungkin karena wawasan kurang luas ya. Seperti masih jumlah rakaat tarawih aja masih dipermasalahkan. Nah, bagaimana pandangan Quran memberikan lurus ya, garis lurus bahwa Islam yang sebenarnya Islam ini seperti apa. Nah, untuk lebih luas jelasnya kita simak ya pencerahan yang akan disampaikan oleh guru kita Al-Habib Husain Alatas ya. Dari saya cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Allahumma salli wa sallim wa barik ala abdika wa rasulika sayyidina wa nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada. Rabbana zidna ilman wa alhiqna bis salihin. Amma ba'du. Ikhwan akhwat, pendengar pemirsa dimanapun Anda berada, Ustadz Otong Surasman yang menemani kita pagi hari ini, Ustadz Muhammad Krisna, begitu pula tamu-tamu kita yang berada di studio, kru Rasil yang menemani kita, seluruh keluarga besar Rasil, keluarga besar yang disatukan oleh Islam, Islam kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, begitu pula keimanan kepadanya, dan mengajak diri kita semua dan orang-orang yang mendengarkan siaran kita untuk berbuat ihsan atas dasar keislaman kita kepada Allah dan keimanan kepadanya. Tidak mengajak umat untuk bergolong-golongan dan berkelompok, atau mengajak mereka menjadi jamaah Rasil, sama sekali tidak. Tapi kita ingin Rasil menjadi media yang mengajak umat untuk berjalan bersama-sama menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah merupakan jalan keselamatan yang diajarkan Allah. Maka bagi semua orang yang berjuang bersama kami, yang memberikan dukungan, baik mereka yang menyumbangkan harta mereka, begitu pula doa mereka, sekecil apapun yang mereka lakukan, kita berharap mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala membalas apa-apa yang mereka lakukan dengan balasan yang sebaik-baiknya. Assalamualaikum alaikum jami'an warahmatullahi wabarakatuh. Islam
yang merupakan din yang dikumandangkan oleh Nabi kita Muhammad SAW, oleh para nabi sebelumnya, dan juga merupakan wasiat yang disampaikan Ibrahim kepada anak-anaknya. Begitu pula Yakub. Dan juga merupakan dakwah yang diserukan oleh nabi-nabi sebelum Ibrahim, yang mengajak umat manusia semuanya untuk bertauhid kepada Allah. Karena semuanya berasal, diri mereka alam raya berasal dari Allah Subhanahu wa taala, maka sewajibnya manusia untuk mensyukuri nikmat Allah, untuk menyembah Allah, berserah diri kepadanya, menghormati apa-apa yang datang dari Allah. Karena asal usul mereka, begitu pula kelangsungan hidup mereka, dan tempat kembali mereka adalah Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala merupakan sikap yang sepatutnya sewajibnya dilakukan oleh seorang hamba sebagai ungkapan syukurnya kepada Allah. Maka apabila dia menyembah selain Allah Subhanahu wa taala, meninggalkan apa-apa yang Allah turunkan dari petunjuknya, kemudian menyembah kepada selainnya, ini merupakan pengkhianatan yang amat besar terhadap Allah. Walaupun Allah tidak dirugikan, tapi sikap dia menunjukkan sikap berkhianat. Allah Subhanahu wa ta'ala dengan rahmatnya mengutus para nabinya, menurunkan kitabnya untuk membimbing kita demi kebaikan kita, tapi ternyata kita tidak mensyukuri Allah Subhanahu wa ta'ala, tidak menghormatinya, kita menggantikan dengan jalan hidup yang berasal dari sesama makhluk, yang akhirnya menjerumuskan kita ke dalam jurang penderitaan. Semua adalah sikap kufur, ingkar kepada Allah. Sebaliknya hamba-hamba yang bersyukur tahu kepada siapa dia harus menyembah, kepada siapa dia harus kembali, kepada siapa dia harus berlindung. Dia menyadari dirinya seorang hamba yang penuh dengan hutang yang tak mungkin terbayar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, selama ini ikhwan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, kita semua bersama-sama dunia Islam, baik Indonesianya, umat Islam yang berada di Asia, umat Islam yang berada di Amerika, di Eropa, di Afrika, kemudian Timur Tengah. Dari sana Islam pertama kali dikumandangkan. Kita jumpai walaupun mereka sama-sama mengumandangkan Islam sebagai din mereka, sebagai petunjuk dan pedoman hidup mereka, tapi faktanya di lapangan kita menjumpai ternyata keadaan umat Islam berselisih, bertikai, bermusuh-musuhan. Bukan umat Islam ya, yang berselisih ini hanya terbatas antara umat Islam di satu negara dengan umat Islam di negara yang lain, bahkan umat Islam dalam satu negara, bahkan lebih parah lagi dalam satu kota. Lebih mengherankan lagi dalam satu kampung di antara sesama umat Islam yang mengaku bahwasannya din mereka, jalan hidup mereka adalah Islam, tapi fakta di lapangan kita tidak menjumpai sama sekali apa? Nilai-nilai Islam dalam kehidupan mereka. Apakah Islam yang kita fahami salah? Apakah Islamnya yang salah? Pertanyaannya, apakah Islamnya yang salah? Apakah cara memahami Islam kita yang salah? Oleh karena itu kita betul-betul amat butuh untuk dapat memahami apa itu Islam. Dengan sendirinya ada Islam dalam perspektif kelompok, golongan, sekte, mazhab, tapi ada Islam dalam perspektif Al-Quran. Sebagaimana yang diterangkan Allah dan dicontohkan, dibumikan, dibuktikan dalam kehidupan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, kita bertanya, apa itu Islam sebenarnya? Ditinjau ya, dari
tinjauan bahasa maupun dari tinjauan Al-Quran. Kata Islam sebetulnya asal katanya diambil dari kata salam. Salam, silmun, salmun, itu ketiga kata ya, yang menunjukkan arti apa? Yang menunjukkan arti rukun, damai, dan tidak bermusuh-musuhan. Jadi as-silmu, as-salmu, as-salam itu menunjukkan kerukunan, keharmonian. Menunjukkan keharmonian dan kerukunan. Oleh karena itu, kata aslama yuslimu. Aslama yuslimu. Dengan tambahan hamzah di sini. Tadinya sin, lam, mim ditambah hamzah. Hamzahnya dalam bahasa Arab dikenal dengan hamzah at-ta'diyah. Itu hamzah yang memindahkan satu kata kerja yang tadi tidak memiliki objek menjadi kata kerja yang apa? Memiliki objek. Jadi aslama yuslimu adalah sikap seorang yang menyerah, pasrah, tunduk tanpa ada sedikit pun penolakan maupun perlawanan. Jadi penyerahan yang keluar dari hati yang tulus, tanpa ada penolakan, tanpa ada pembangkangan, itu dinamakan Islam. Kata kerjanya aslama yuslimu islaman, yang artinya sikap menyerah atau berserah diri ya, yang bersumber dari ketulusan hati, tanpa ada sedikit pun penolakan, pembangkangan, atau penentangan. Kata Islam yang tadi kita fahami ya, dari tinjauan bahasa tidak jauh berbeda sebetulnya dengan arti apa yang diterangkan oleh Al-Quran. Kita ambil contoh. Dalam suratul Baqarah ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa man yarghabu an millati Ibrahim illa man safiha nafsah." Tidak ada orang yang berpaling, yang menolak, enggan mengikuti millah Ibrahim, jalan yang ditempuh oleh Ibrahim. Illa man safiha nafsah, kecuali orang yang bagaimana? Yang ada gangguan pada otaknya, pada akalnya. Dalam bahasa Arab, safiha yasfahu safahatan. Berbeda dengan jahila yajhalu. Ya. Kalau jahila yajhalu artinya bodoh. Kalau safaha ini sudah bodoh, ya, tapi merasa diri paling pandai. Sudah bodoh, merasa diri paling apa? Paling pandai. Repot gak? Kalau orang bodoh, bisa diobati, bisa diterangkan. Tapi kalau safi repot. Sudah sakit merasa paling sehat, sudah bodoh merasa dirinya paling pintar. Ini merupakan fakta yang betul-betul amat menyedihkan dari orang-orang yang terkena penyakit safahah. Nah, Allah katakan tidak ada orang yang berpaling dari jalan Ibrahim, dari millahnya, dari cara hidupnya, kecuali orang yang terkena penyakit safahah. Penyakit safahah. Penyakit ini jangankan orang biasa, dokter yang mau mengobati sakit kepala. Setiap penyakit ada obatnya, kecuali penyakit safahah ini akan membuat dokter yang mau mengobati mengalami betul-betul apa? Kesulitan dan pusing kepala. Karena dia tidak merasa dirinya sakit. Tidak merasa dirinya kurang, tidak merasa dirinya bodoh. Oleh karena itu sewaktu diberikan terapi dia menolak. Saya sehat, saya baik. Begitu juga orang yang tersesat kalau merasa dirinya dalam petunjuk, dalam keadaan baik, orang seperti ini betul-betul orang yang sulit untuk diobati. Jadi waman yarghabu an millati Ibrahim illa man safiha nafsa, tidak ada orang yang berpaling, yang menolak, yang enggan dari millah Ibrahim kecuali orang yang terdapat safahah pada akalnya, pada jiwanya.
Itu sudah bodoh, merasa paling pandai, sudah sakit, merasa paling sehat, tersesat tapi merasa dirinya orang yang berada dalam petunjuk. Walaqad istafainahu fid dunya wa innahu fil akhirati laminas salihin. Kami telah memilih Ibrahim dalam kehidupan dunia. Dari sekian banyak hamba, Allah pilih Ibrahim karena Ibrahim memilih Allah. Dengan cobaan yang bermacam-macam, ternyata Ibrahim tidak goyah. Dicoba dengan dirinya dimasukkan dalam api. Meninggalkan istri anaknya di tengah padang yang tak bertuan. Sampai pada akhirnya menyembelih putranya, tetap dia tidak ragu kepada Allah. Maka sebagaimana Ibrahim memilih Allah, Allah pilih Ibrahim sebagai hamba yang dikasihi. Wa innahu fil akhirati laminas salihin. Dan dia di hari akhirat termasuk dari hamba-hamba yang saleh. Nah, perhatikan ayat berikut ini. Idh qala lahu rabbuhu aslim. Ketika Rabbnya, Tuhannya berkata padanya, aslim. Artinya, serahkan seluruh jiwa dan ragamu. Hidupmu kepada Allah. Karena Ibrahim tahu hidupnya dari Allah. Semua miliknya berasal dari Allah. Semua potensi kelebihannya berasal dari Allah. Maka Ibrahim dengan tegas mengatakan, Qala aslamtu li rabbil alamin. Aku serahkan diriku secara bulat, total, dengan penuh ketulusan kepada Allah Tuhan semesta. Jadi kata Islam di sini, kata Islam ya, yang digunakan Al-Quran berhubungan dengan apa? Dengan apa? Kata pembantu lam. Aslama lillah. Jadi Islam ya, Islam yang menjadi apa? Din, pedoman hidup kita, artinya kita berserah diri secara total dan tulus kepada Allah. Jadi bukan hanya sebuah nama, tapi nama yang memiliki arti yang khusus. Di mana orang yang masuk ke dalam Islam berarti orang yang betul-betul berserah diri, sudah siap berserah diri, tunduk, patuh kepada Allah. Kalau dia tergelincir berbuat maksiat, dia buru-buru kembali ke dalam Islam. Idh qala lahu rabbuhu aslim. Apa jawaban Ibrahim? Qala aslamtu li rabbil alamin. Begitu pula yang dialami oleh Ratu Balqis, penguasa Saba, yang betul-betul menerima anugerah dari Allah dengan kekayaan yang melimpah, kekuasaan yang luas, perkebunan yang subur di negerinya. Sulaiman mengundang Balqis datang ke negerinya. Balqis yang datang dengan kebanggaan sebagai seorang ratu yang menguasai kekuasaan yang begitu luas, begitu masuk ke kota yang dibangun oleh Sulaiman. Dia menyaksikan keindahan yang amat menakjubkan. Kemudian diajak masuk ke dalam istana. Waktu dia masuk ke dalam istana, dia melihat lantai yang di bawah ini beriak bagikan air. Dia angkat pakaian dari betisnya. Sulaiman mengatakan itu bukan air, tapi bangunan lantai yang dibangun ya, yang digosok dari kristal. Jadi mirip dengan riak-riak air. Setelah Balqis menyaksikan semua ini, kemudian singgasananya juga dari Yaman dibawa menuju Yerusalem sebelum dirinya sampai. Pada akhirnya dia melihat bahwa dirinya ternyata selama ini mirip dengan katak dalam sumur yang melihat ke atas. Mirip dengan katak dalam sebuah lubang yang kecil, dia beranggap yang dilihat itulah dunianya. Padahal dunia begitu luas. Akhirnya qalat rabbi inni zalamtu nafsi. Dia mengatakan, ya Allah, selama ini saya telah menzalimi diri saya karena kebodohan saya. Wa aslamtu ma'a Sulaiman lillahi rabbil alamin. Sekarang aku nyatakan, aku islamkan diriku, pasrahkan diriku seutuhnya dengan penuh ketulusan bersama Sulaiman kepada Tuhan semesta alam. Bukan kepada Sulaiman. Sulaiman hanya fasilitator, nabi dan dai. Jadi aku pasrahkan diriku, jiwa dan ragaku kepadamu ya Allah bersama Sulaiman. Indah nak?
Nah, kita ingin dai-dai ini jangan mengajak orang yang diajak itu untuk fanatik kepadanya. Tapi mengajak mereka semua untuk bersama-sama menuju Allah. Oleh karena itu, kita lihat ya, sebelum kita lanjutkan pesan Ibrahim. Dalam suratul An'am, ya, pada lembaran terakhir ya, Allah berfirman kepada Rasulnya, Qul innani hadani rabbi ila siratin mustaqim. Katakan, wahai Rasulullah. Arti Rasul diperintahkan untuk mengumumkan, Tuhanku telah menunjukkan aku ke jalan yang lurus, yang luas dan terang. Dinan qiyamah. Satu din. Ya. Din ya, yang menjelaskan ini datang dari sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang menunjukkan apa? Cara bagaimana kita mengungkapkan syukur kita, taat kita kepada Allah. Karena din sama dain memiliki hubungan. Dain artinya hutang, nah kita sebagai hamba berhutang dengan seluruh kehidupan kita kepada Allah, maka mengungkapkan syukur kita kepada Allah dengan mentaati yang memberikan kita semua nikmat tersebut. Nah, Allah telah menunjukkan kepada kita din, pedoman hidup, cara yang terbaik, yang kemaslahatannya kembali kepada kita, yang langsung ditunjukkan oleh Allah, bukan bersumber dari budaya. Qiyamah, dinan qiyamah. Qiyamah, qiyam jamak daripada qimah. Qimah artinya nilai. Qiyam berarti sistem nilai. Karena satu cara hidup ya, benar dan tidak benarnya dilihat dari sistem nilai yang terdapat di dalam. Nah, sistem nilainya bukan datang dari penilaian manusia yang bisa salah, bisa benar, tapi penilaiannya datang dari Allah yang Maha Tahu. Jadi katakan bahwa Tuhanku telah menunjukkan aku ke jalan yang lurus, dinan qiyamah. Itu din yang di dalamnya terdapat sistem nilai yang lurus. Karena penilaian ini datang dari Allah, bukan sistem nilai yang bersumber dari penilaian manusia yang berbeda-beda. Millata Ibrahim, ini bukan sesuatu yang baru, tapi sejalan dengan millah Ibrahim. Hanifam muslimah, yang lurus dan ruhnya adalah berserah diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa ma kana minal musyrikin, dan sedikit pun dia tidak mempersekutukan Allah. Jadi keislamannya benar-benar tulus kepada Allah. Lalu disimpulkan pada apa? Pada ayat berikutnya. Disimpulkan, disederhanakan, qul, katakan, inna sholati, sesungguhnya sholatku, wa nusuki, pengorbananku, wa mahyaya, hidupku, wa mamati, matiku lillahi rabbil alamin, hanya aku persembahkan teruntuk Allah Tuhan semesta. La syarikalah, tiada sekutu bagi Allah dalam semua itu. Wa bidzalika umir, dan sesuai dengan pedoman ini, dengan prinsip ini aku diperintahkan oleh Allah. Ini Rasul. Wa ana awwalul muslimin, dan saya di depan sebagai orang yang pertama berserah diri. Jadi Rasul berserah diri pada Allah. Rasulullah mengajak yang di belakang juga bersama-sama menuju Allah. Ini merupakan jalan hidup yang terindah yang Allah tunjukkan buat kita. Seluruh manusia yang diajak bersama-sama berjalan menuju Allah. Rasulullah di depan sebagai pemimpin, sebagai contoh bagi kita. Nah, kalau kita umat Islam, apapun latar belakang suku kita, bangsa kita, pendidikan kita, memahami hakikat ini, bersatu apa berselisih? Niscaya akan melahirkan keharmonian di antara kita. Betul enggak? Sistem nilainya datang dari penilaian Allah, yang Maha Tahu lagi Maha Bijaksana. Kemudian qiyaman menggambarkan juga sistem nilainya bukan sembarang sistem nilai, tapi yang lurus. Dan sejalan dengan millah Ibrahim. Artinya bukan sesuatu yang baru dan bid'ah. Tapi sayang ini tidak dijelaskan, disosialisasikan, malah kita disibukkan dengan pendapat-pendapat manusia, sistem nilai yang berasal dari manusia yang memalingkan kita dari inti ajaran agama kita atau inti din
petunjuk yang datang dari sisi Allah. Nah, kembali ke dalam surat Al-Baqarah tadi. Ketika Ibrahim mengatakan aslamtu li rabbil alamin. Ibrahim bukan hanya untuk dirinya, tapi juga dia wasiat. Kata wasiat ini menjelaskan bagaimana dia berpesan wanti-wanti. Wa wassa biha Ibrahimu bani wa Yaqub, dan Ibrahim wanti-wanti berpesan pada anak-anaknya. Begitu pula Yaqub pada anak-anaknya. Ya baniya, wahai anak-anakku, innallaha astafa lakumuddin, sesungguhnya Allah telah memilih bagi kalian ad-din. Fala tamutunna illa wa antum muslimun, maka jangan sekali-kali kalian mati kecuali dalam keadaan muslimun. Jangan berpindah dari keislaman kepada Allah kepada yang lain. Lalu kembali Allah melanjutkan, am kuntum syuhada idh hadara Ya'qubal maut. Apa kalian ikut menyaksikan ketika Ya'qub berada pada detik-detik sakaratul maut? Idh qala li banih, ketika dia berkata pada anak-anaknya, ma ta'buduna min ba'di, apa yang kalian akan sembah setelah aku wafat, kembali kepada Allah. Dijawab oleh anak-anaknya, qalu na'budu ilahaka wa ilaha abaika Ibrahim wa Ismaila wa Ishaqa ilahan wahida wa nahnu lahu muslimun. Mereka serentak menjawab, wahai ayah, kami hanya akan menyembah Tuhanmu, Tuhan ayah-ayahmu Ibrahim, Ismail dan Ishak. Ilahan wahida, hanya satu ilah. Wa nahnu lahu muslimun. Perhatikan penutupnya. Bukan hanya menyembah Allah, ya, sebagaimana ayah-ayahnya, orang tuanya, tapi juga dia menyatakan, dan kami hanya kepadanya berserah diri. Wa nahnu lahu muslimun. Allah nggak bilang di sini muslimun lahu, tapi lahu muslimun, karena ingin menegaskan bahwa hanya kepada Allah kami berserah diri. Berserah diri juga bukan terpaksa, tapi dengan ketulusan hati, dengan kepasrahan yang betul-betul murni. Nah, kalau kita berserah diri kepada Allah, kira-kira kita akan protes tiap kalau ada keterangan petunjuk dari Allah? Nggak mungkin sama sekali. Betul nggak? Lalu selanjutnya, Allah katakan, tilka ummatun qad khalat. Mereka umat yang begitu mulia yang telah berlalu. Laha ma kasabat wa lakum ma kasabtum. Umat ini telah membawa usaha pekerjaan mereka. Mereka akan menerima sesuai dengan apa yang mereka lakukan. Wa lakum ma kasabtum, kalian juga akan membawa hasil usaha kalian. Wa la tus'aluna amma kanu ya'malun, kalian tidak akan ditanya tentang apa yang mereka perbuat. Artinya kalian nggak bisa gelendotan bonceng kepada mereka. Mereka akan ditanya sesuai amal mereka, kalian juga akan ditanya. Nggak bisa sama sekali kalian bergantung kepada mereka. Masing-masing akan ditanya sesuai dengan amalnya. Kalau mereka berserah diri pada Allah, lalu bagaimana kalian? Setelah itu Allah Subhanahu wa Ta'ala terangkan bagaimana orang-orang Yahudi Nasrani, ya, mereka dulu waktu sebelum Nabi diutus bertikai di antara mereka. Yang Yahudi mengatakan kami golongan yang benar, sedangkan orang Nasrani orang-orang yang tersesat, yang tidak berpijak pada kebenaran. Orang Nasrani sebaliknya mengatakan tidak, orang Yahudi yang tersesat, kami yang berpijak pada kebenaran. Wa qalatil yahudu laisatin nasara ala syai'. Orang Yahudi bilang, orang Nasrani tidak berpijak pada kebenaran, tidak punya dasar. Wa qalatin nasara laisatil yahudu ala syai'. Orang Nasrani membalikkan lagi mengatakan orang Yahudi tidak berpijak di atas sesuatu kebenaran. Wa hum yatluna al-kitab. Padahal mereka sama-sama membaca Alkitab. Seharusnya menyesuaikan diri mereka dengan Alkitab, bukan saling bertepuk dada membanggakan diri. Karena nggak ada gunanya kebanggaan. NU mengatakan dirinya paling benar. Katakan umpamanya Persis mengatakan dirinya paling benar. Salafi mengatakan yang lain sesat, kami yang benar. Itu semua nggak ada gunanya. Tapi perlu selagi kita masih bisa mengoreksi untuk menyesuaikan diri kita sesuai dengan petunjuk Allah. Bukan disesuaikan dengan fulan dan fulan, tapi disesuaikan dengan kitab Allah.
dengan petunjuk yang dibawa oleh Nabi kita Muhammad SAW. Oleh karena itu jangan kita menyombongkan diri atau membanggakan golongan, akhirnya buta dan tuli. Nah, Allah menjawab. Ketika mereka dulu saling membanggakan diri, datang Rasulullah diutus. Begitu mereka melihat bahaya dari kedatangan Rasul yang akan mengancam eksistensi dan kepentingan mereka, mereka langsung bersatu. Wa qalu kunu hudan aw nasara tahtadu. Mereka bilang, jadilah kalian sebagai pengikut Yahudi atau Nasrani, kalian berada dalam petunjuk. Jangan masuk dalam Islam. Tadi mereka membanggakan diri mereka, begitu apa? Begitu mereka merasa kehadiran Islam ancaman buat mereka, langsung mereka menyatukan barisan mereka. Oleh karena itu al-kufru millatun wahidah, kekafiran ini walaupun namanya bermacam-macam, sebetulnya satu. Intinya bahwa mereka disatukan dalam keingkaran kepada Allah. Nama boleh berbeda-beda. Wa qalu kunu hudan aw nasara tahtadu. Dijawab oleh Allah. Qul bal millata Ibrahim hanifa. Seruan mereka, klaim mereka tidak benar. Yang benar millata Ibrahim hanifa. Millah Ibrahim yang lurus ini yang benar. Wa ma kana minal musyrikin, dan dia tidak tergolong dari orang yang mempersekutukan Allah. Lalu kita bertanya, ya Allah, bagaimana kita mengikuti Ibrahim? Dijawab oleh Allah, qulu amanna billah. Katakan kami beriman pada Allah. Wa ma unzila ilaina, dan kepada apa yang Allah turunkan kepada kami. Wa ma unzila ila Ibrahim wa Ismail wa Ishaq wa Yaqub wal asbat. Dan kepada apa yang Allah turunkan pada Ibrahim, Ismail, Ishaq, Yaqub, al-asbat. Semuanya sama. Wa ma utiya Musa wa Isa. Begitu juga yang Allah berikan kepada Musa dan Isa. Wa ma utiyan nabiyyuna min rabbihim. Dan kepada apa yang Allah turunkan kepada para nabi dari Tuhan mereka. La nufarriqu baina ahadin minhum. Kami tidak memisah-misah, memilah-milah seorang pun dari mereka. Karena semua datang dari Allah. Ajaran mereka juga sama. Semua mengajak kita berislam, berserah diri kepada Allah. Wa nahnu lahu muslimun, dan kami hanya kepadanya berserah diri. Bayangkan, ya, Allah mengajak kita bukan hanya bersatu di antara kita sesama umat Islam yang ada saat ini, tapi mengajak kita untuk bersatu bersama kafilah-kafilah umat terdahulu dalam Islam. Tapi yang mengherankan, boro-boro kita bersatu dengan umat-umat terdahulu di antara kita. Ya. Walaupun namanya Islam, tapi rasanya macam-macam. Betul enggak? Rasa dan kesannya berbeda-beda. Berarti yang salah di sini Islamnya, apa pemahaman kita mengenai Islam yang salah? Pemahaman kita yang salah. Nah, kalau kita nggak koreksi sekarang, tunggu sampai datang sakaratul maut. Nah, untuk mengoreksi kita harus berani. Apa yang nggak sesuai dengan Quran, tinggalkan. Walaupun itu merupakan doktrin kelompok kita. Yang sesuai kita ikuti, walaupun bertentangan dengan doktrin kelompok kita. Itu namanya apa? Orang-orang yang siap untuk berserah diri pada Allah. Lalu setelah itu apa? Allah mengatakan, fa'in amanu bimithli ma amantum bihi faqad ihtadaw. Kalau mereka beriman seperti keimanan yang kalian sebutkan tadi, berarti mereka telah berada dalam petunjuk Allah. Wa in tawallaw fa innama hum fi shiqaq fasayakfikahumullah wa huwas samiul alim. Kalau mereka berpaling, tidak menghiraukan engkau, tidak peduli terhadap seruanmu, kamu tidak perlu risau. Berarti mereka fi shiqaq. Mereka orang-orang yang mental jauh, yang keluar dari jalur apa? Kebenaran. Berarti mereka mengambil sikap menentang, membangkang. Shiqaq diambil dari syaq, yang artinya syaqqa ta'ah, menentang untuk taat. Artinya kalau mereka tidak mau, kamu tidak usah risau. Berarti mereka orang-orang yang mental, yang keluar dari jalur, yang menentang dan membangkang. Fasayakfikahumullah. Allah akan melindungi kamu dari mereka. Wa huwas samiul alim. Allah Maha mendengar lagi Maha tahu. Jadi tugas Nabi memberikan peringatan. Setelah itu
Allah katakan sibghatullah. Islam adalah sibghatullah. Tahu sibghah enggak? As-sabghu itu adalah mencelup sesuatu. Sabagha yasbughu, mencelup. Dulu biasa kita mencelup pakaian kita dengan warna-warni. Kalau zaman dulu kan menggunakan wantek ya. Wantek kan? Wantek. Itu merupakan masih dalam artinya ketika teknologi masih lemah pada saat itu, pengetahuan manusia. Wantek juga gampang luntur kan? Menggunakan wantek. Kemudian menggunakan pewarna-pewarna yang lebih canggih ya, yang lebih kuat hingga tidak mudah untuk luntur. Nah, sibghah di sini ya, menggambarkan apa? Celupan. Nah, Islam itu merupakan celupan dari Allah untuk hamba-hambanya yang Allah ridhai dan berserah diri pada. Allah tidak berikan mereka nama Salafi, Khalafi, Syiah, Sunnah, nggak ada sama sekali. Yang ada sibghatullah, dan sibghah Allah ini adalah al-Islam. Wa man ahsanu minallahi sibghah. Siapa yang lebih indah, lebih baik sibghahnya, celupannya dari Allah. Di mana orang dicelup dalam Islam yang tulus, mereka semua bersama-sama, berbeda warna kulit, status seperti Bilal, Salman, Suhaib, Khabbab, bersama para pemuka Quraisy, tidak merasakan keterasingan di antara mereka. Malah yang beriman dari pemuka Quraisy bersama yang kafir dari pemuka Quraisy, mereka merasa kejauhan di antara mereka. Jadi bukan lagi kembali kepada ras, suku, status, warna kulit, tapi Islam yang menyatukan mereka. Itulah sibghatullah. Oleh karena itu, Islam merupakan ajaran yang jelas rambu-rambunya. Maka tinggalkanlah hal-hal yang bisa memecah belah di antara kita. Oleh karena itu kata akidah yang tidak pernah digunakan Quran, tidak pernah digunakan Rasul, para sahabat, seharusnya kita buang jauh-jauh. Ini merupakan bid'ah dhalalah, bid'ah yang menyesatkan, yang membuat umat terpecah-pecah. Akhirnya dari akidah lahirlah akidah Syiah, akidah Sunnah, akidah Salafi, akidah Mu'tazilah, akidah Asy'ari, dan masing-masing menganggap perbedaan akidah ini perbedaan prinsip. Akhirnya mulai saling menyesatkan dan mengkafirkan. Nah, kita ingin memulai dari yang sama. Jadi kita bukan mengajak orang untuk bersatu dalam akidah atau kelompok golongan manapun, tapi mengajak bersatu dalam Islam sebagaimana kafilah para nabi terdahulu. Jadi kata akidah ini merupakan bid'ah dhalalah yang muncul kira-kira pada abad pertengahan keempat ya, Hijri. Ketika umat Islam berpecah belah bergolong-golongan, maka setiap golongan mengangkat bendera akidah yang berbeda. Tapi kita ingin mengembalikan apa-apa yang hidup pada masa Rasul dan dikumandangkan Islam, iman, ihsan. Pedomannya apa? Penjelasan mengenai iman, Islam, ihsan dari Al-Quran. Begitu jelas. Jadi tidak nyasar ke sana kemari. Jadi sibghatullah wa man ahsanu minallahi sibghatan wa nahnu lahu abidun, dan kami hanya kepadanya kami beribadah. Kita lihat Islam ini apakah hukum ya, petunjuk yang Allah berlakukan hanya untuk manusia dan jin, apakah seluruh alam raya? Apakah berlaku juga untuk seluruh alam raya? Ternyata bukan hanya berlaku untuk kita, tapi juga Allah berlakukan untuk seluruh alam raya dan isinya. Afa ghaira dinillahi yabghun. Kalau tidak salah ayat 44 Al-Imran. Afa ghaira dinillahi yabghun. Apakah selain din Allah yang mereka inginkan? Apakah mereka ingin mengikuti din selain din Allah? Walahu aslama man fis samawati wal ardi tau'an wa karha. Padahal seluruh yang di langit dan di bumi, seluruhnya apa? Tunduk Islam kepada Allah. Tau'an, baik secara taat sukarela atau karha, atau secara terpaksa. Alam raya seluruhnya tunduk kepada Allah, baik dengan penuh kerelaan, ketulusan, atau secara terpaksa, artinya karena batasan-batasan hukum yang membatasi dirinya. Walahu aslama man fis samawati wal ardi tau'an aw karha wa ilaihi yurja'un. Pada akhirnya kemanapun mereka pergi, semuanya akan dikembalikan kepada Allah.
Nah kita mau tanya Ustaz Otom. Katakan seorang kafir. Seorang yang ingkar. Yang ingkar kepada Allah Subhanahu wa taala, seluruh eksistensinya apa hanya sebagiannya? Jantungnya tunduk kepada Allah apa kepada dirinya? Kepada Allah. Jantungnya, paru-parunya, ginjalnya, ya. Kemudian pencernaannya, seluruh organ-organ tubuhnya ini ikut perintah dia atau perintah Tuhan yang disembah selain dari Allah, apakah tunduk pada Allah? Cuma dalam kasus pilihan jiwanya, itu menjadi pilihan dia sebagai khalifah. Tapi sadar maupun tidak sadar, kalau dia menolak Allah, seluruh tubuh dan hukum yang mengatur dirinya di bawah kendali Allah. Kalau Allah katakan hentikan jantungnya, siapa yang bisa mengoperasikan kembali? Kalau Allah hentikan pencernaannya atau paru-parunya tidak kembang dan kuncup, apa yang akan terjadi? Di luar kesadaran dia, ini makhluk yang sebetulnya apa? Berada dalam genggaman kekuasaan Allah, cuma Allah berikan dia pilihan untuk beberapa saat, beberapa waktu, dia salah pilih. Dia lupa kepada Allah. Oleh karena itu, ada nggak kira-kira orang-orang yang kafir yang mau digantikan jantungnya dengan yang lain? Mau nggak jantungnya diganti sama yang lain? Paru-parunya digantikan dengan apa? Dengan karya-karya manusia. Mau nggak? Artinya walaupun kemajuan teknologi telah begitu canggih, tidak ada satupun dari mereka yang mau apa? Digantikan. Oleh karena itu, kalau jantung seseorang rusak, transplantasi nggak bisa dari pabrik, mesti dari tangan Allah. Digantikan dengan jantung juga ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Jadi seluruh alam raya sebenarnya tunduk kepada Allah. Baik secara sukarela, itu pilihan orang-orang yang beriman. Begitu juga malaikat-malaikat yang tunduk pada Allah Subhanahu wa taala, atau secara terpaksa. Artinya orang-orang kafir ini, dia ingin memberontak terhadap Allah, tapi cuma apa? Cuma eksistensi, sedikit eksistensi, sedangkan yang lainnya tunduk pada Allah. Tunduk pada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau kita lihat Al-Qur'an, kita membaca surah-surah dan ayat-ayatnya, mengajak kita semua untuk bersatu dalam berserah diri kepada Allah, bukan bercerai-berai. Ada sebagian ustadz mengatakan dalam Quran tidak ada yang namanya umat Islam. Tidak ada umat Islam. Kalau seandainya dia teliti Al-Quran, dia membaca bukan hanya melintasi begitu saja, direnungkan, semua ajakan Al-Quran untuk kita bersatu, berpegang pada tali Allah. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Muslimun artinya kita apa? Diperintahkan untuk tidak membiarkan diri kita mati kecuali dalam keadaan muslimun, bersama-sama kita berserah diri kepada Allah. Nah, ungkapan ini dijelaskan sebagai penutup pengajian kita dalam surat Al-Mu'minun. Dalam suratul Mu'minun, kalau kita buka ya ayat 51 dan seterusnya, coba perhatikan. Ya ayyuhar rusul, wahai para rasul. Kulu minat thayyibat wa'malu shalihat. Makanlah dari makanan yang thayyib. Karena pengaruh bahan bakar ini terhadap perilaku kita cukup kuat. Makanlah dari makanan yang thayyib wa'malu shalihat. Kerjakan amal-amal saleh. Inni bima ta'maluna alim, sungguh aku maha tahu akan apa yang kalian perbuat. Ini panggilan ya ayyuhar rusul, karena sebelum ayat ini Allah bercerita mengenai nabi-nabi dan umat mereka. Lalu setelah itu Allah menjelaskan para nabi ini dan umat-umat mereka. Bukan hanya kita umat nabi kita saja, tapi para nabi dan umat-umat mereka bersama umat nabi kita. Inna hadihi. Sesungguhnya hadihi, umat-umat ini yang terdahulu. Begitu pula umat nabi kita, ummatan wahidah. Satu umat. Yang berinduk kepada induk ajaran yang sama, yaitu al-Islam. Kepada Allah. Disatukan dalam keislaman kepada Allah. Inna hadhihi ummatukum ummatan wahidah wa ana rabbukum fattaqun, dan akulah Rabb kalian satu-satunya. Fattaqun, hendaklah kalian bertakwa padaku. Dalam ayat yang lain, wa ana rabbukum fa'budun, akulah satu-satunya Rabb kalian, maka sembahlah aku, jangan kalian sembah selainku.
Fataqatta'u amrahum bainahum zubura. Tapi ternyata mereka mencabik-cabik persatuan mereka zubura hingga lahirlah kelompok-kelompok golongan-golongan. Sempalan-sempalan. Sempalan dari Islam. Yang tadinya disatukan dalam Islam, akhirnya mereka apa? Mereka meninggalkan Islam hingga akhirnya lahirlah kelompok-kelompok golongan-golongan dan sempalan. Fataqatta'u. Jadi yang memecah belah mereka bukan Allah. Mereka yang tidak sama sekali apa? Yang tidak tulus istiqamah dalam Islam mereka. Fataqatta'u amrahum bainahum zubura. Mereka mencabik-cabik Islam mereka, persatuan mereka, hingga lahirlah kelompok-kelompok dan golongan-golongan. Celakanya, kullu hizbin bima ladayhim farihun. Tiap kelompok ini merasa bangga, merasa kelompok mereka yang paling benar dan paling baik. Fadharhum fi ghamratihim hatta hin. Biarkan mereka dalam kemabukan mereka, dalam kesesatan mereka, hatta hin. Sampai batas waktu yang telah ditetapkan oleh Allah. Ayahsabuna annama numidduhum bihi min malin wa banin nusari'u lahum fil khairat bal la yash'urun. Apakah mereka beranggapan apa yang kami limpahkan bagi mereka dari harta dan anak-anak sebagai pertanda bahwa kami menyegerakan kebaikan buat mereka? Sebagai pertanda bahwa kami sayang pada mereka? Tidak. Bal la yash'urun. Mereka tidak sadar bahwa ini ujian. Innal ladzina hum min khasyati rabbihim musyfiqun. Sesungguhnya orang-orang yang dari takut kepada Tuhan mereka berhati-hati. Walladzina hum bi ayati rabbihim yu'minun. Dan mereka terhadap ayat-ayat Tuhan mereka tidak pernah tawar-menawar. Mereka penuh keimanan kepadanya. Sekarang ayat Allah dipertanyakan, tapi pendapat manusia diutamakan. Ayat Allah dicampakkan. Walladzina hum bi rabbihim la yusyrikun. Dan orang-orang yang terhadap Tuhan mereka tidak mempersekutukan. Walladzina yu'tuna ma ataw wa qulubuhum wajilatun annahum ila rabbihim raji'un. Dan mereka-mereka yang memberi, menginfakkan apa-apa yang mereka keluarkan, tapi hati mereka justru penuh rasa khawatir bahwa mereka kelak akan dikembalikan ke hadapan Allah. Apakah apa yang mereka lakukan akan diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala? Bukan bangga, sombong, tapi memberi, beramal, berjuang, tapi hati prihatin. Kalau mereka sudah dihisab, sukses, baru mereka merasa aman. Kita di dunia dihisab belum. Tapi kita merasa diri kita paling selamat, paling aman. Kemudian ulaika yusari'una fil khairat. Mereka orang-orang yang berlomba-lomba dalam kebaikan, wahum laha sabiqun, dan mereka beradu barisan paling depan. Kemudian wala nukallifu nafsan illa wus'aha. Dan kami tidak membebani seseorang di luar kemampuannya. Semua yang kami bebankan disesuaikan kemampuannya. Mampu 100, 100, yang mampu 200, 200, yang mampu 1000, 1000 sesuai dengan kemampuan. Jangan seperti kita memahami agama terbalik. Yang punya 1 miliar, zakat fitrahnya 3 liter. Yang punya 50.000, 3 liter. Yang nggak punya uang, wajib juga shadaqatul fitri 3 liter setengah. Heran nggak? Kalau pajak beda-beda. Yang punya sekian, hartanya sekian persentase pajaknya. Betul nggak? Semakin banyak hartanya semakin tinggi. Kalau di Indonesia, umat Islam memahami agama ini, yang punya 100 miliar sama yang punya 100.000 sama. 3 liter setengah shadaqatul fitri. Pantas umat Islam maju. Jadi, la nukallifu nafsan illa wus'aha. Waladaina kitabun yantiqu bil haqqi wa hum la yudhlamun. Dan kami memiliki kitab yang akan berbicara, bukan hanya dibaca, ya, tapi kitab ini akan berbicara di hadapan mereka bil haq, dengan hak. Waladaina kitabun yantiqu bil haqqi. Dan kami memiliki kitab, ya, yang akan berbicara, menerangkan semua apa-apa yang mereka perbuat dan mereka lakukan. Wahum la yudhlamun, dan mereka tidak akan dizalimi. Lalu selanjutnya sebagai penutup, bal qulubuhum fi ghamratin min hadza walahum a'malun min duni dzalika hum laha amilun. Tapi sayang, sungguh sayang, ternyata apa?
hati mereka lalai dari semua ini. Mereka bahkan sibuk dengan melakukan pekerjaan-pekerjaan, kegiatan yang lain yang tidak akan menguntungkan mereka. Bal qulubuhum, seharusnya mereka perhatian terhadap hal ini, malah justru hati mereka fi ghamratin, dalam keadaan mabuk dan lalai tentang semua ini. Walahum a'malum min duni dzalika, mereka disibukkan oleh amal-amal yang lain. Hum laha amilun, yang sedang mereka kerjakan. Hatta idza akhadna mutrafihim bil adzabi idahum yaj'arun, hingga begitu datang adab kami menimpa mereka, mereka merintih, melolong, mengharapkan pertolongan, memohon keselamatan. Dijawab oleh Allah, la taj'alul yawma innakum minna la tunsarun. Jangan kalian memohon pertolongan, jangan kalian memohon perlindungan pada hari ini, kalian tidak akan tertolong dan tidak akan terlindungi. Qad kanat ayati tutla alaikum fakuntum ala aqabikum tankisun. Dulu ayat-ayatku dibacakan pada kalian, justru kalian berpaling ke belakang. Mustakbirina bihi samiran tahjurun, menyombongkan diri di hadapan ayat Allah. Kemudian di waktu malam kalian berkumpul bergadang sambil bicara-bicara yang kotor. Jadi begadangnya sambil bicara yang kotor, yang tidak patut tentang ayat-ayat Allah, tentang kebenaran, seperti yang sekarang terjadi. Afalam yaddabbarul qawla am ja'ahum ma lam ya'ti aba'ahumul awwalin. Apakah mereka tidak merenungkan firman-firman Allah dalam Al-Quran? Afalam yaddabbarul qawla am ja'ahum ma lam ya'ti aba'ahumul awwalin. Atau mungkin mereka ragu karena yang datang ini tidak pernah datang pada orang-orang tua mereka sebelumnya. Padahal nabi-nabi telah diutus. Jadi Rasul kita bukan sesuatu yang baru, tapi melanjutkan misi para nabi sebelumnya. Oleh karena itu tidak ada sekat antara umat dengan umat. Antara generasi dan generasi, kita tinggal kafilah yang menyusul di belakang kafilah. Yang apa? Yang telah mendahului kita. Nah, kalau kita disatukan semua dalam kafilah Islam, masa di antara sesama kita kok susah betul bersatu? Sampai dalam masjid hanya gara-gara kunut, tidak kunut, cekcok. Gara-gara baca Yasin malam Jumat, mulai mencibirkan bibirnya. Salaman ba'da sholat, ribut. Saya bilang, umat kenapa kok terjerumus dalam kondisi seperti ini? Berarti ada yang salah. Bukan Islam yang salah, pemahaman mereka yang salah, akhirnya menodai keindahan Islam. Demikianlah ikhwan akhwat yang dirahmati Allah. Dari sini kita bisa melihat bahwasannya Islam berarti tunduk pasrah kepada Allah dengan tulus. Kemudian di antara sesama umat Islam, baru mereka menjadi umat Islam yang benar, yang diakui Allah, kalau mereka mau bersama-sama bersatu menuju Allah. Pemimpin kita di depan Nabi kita Muhammad SAW, Nabi juga mengikuti kafilah-kafilah sebelumnya. Nah, kita di belakang ingin menjadi pengikut Nabi kita. Imam Syafi'i sebagaimana para sahabat Nabi. Imam Malik, Ahmad bin Hanbal, Abu Hanifah, semuanya ikut di belakang Rasul. Jadi jangan kita justru apa? Berhenti di tengah jalan, tapi ikuti juga para imam, para sahabat Nabi, kemudian bersama kafilah-kafilah terdahulu. Kita menjadi orang-orang yang beruntung mendapatkan hidayah Allah. Maka jangan kita bercerai-berai dan bermusuh-musuhan. Alhamdulillah, kita yang berkumpul, saya, Ustadz Otong Surasman, Muhammad Krisna kita, ada Neza, ada semua tamu-tamu. Kita semua disatukan, dikenalkan dalam Islam. Betul nggak? Sebelumnya kita nggak pernah ketemu, ya, nggak pernah berkenalan, tapi yang menyatukan kita, membuat kita akrab, Islam. Oleh karena itu jangan sia-siakan karunia anugerah Allah. Mudah-mudahan walaupun kita tidak pernah berjumpa dengan Nabi kita Muhammad SAW, para sahabat, para keluarganya, begitu pula nabi-nabi sebelumnya, insya Allah di hari akhir kita akan bertemu bersama mereka, berkumpul bersama mereka. Sekarang kita berada di hari ke-21 dari Ramadan. Mudah-mudahan waktu kita, hari-hari kita yang akan datang penuh dengan rahmah, penuh dengan keislaman, ketaatan pada Allah. Keluar dari Ramadan kita menjadi umat muslimah dalam arti yang sebenarnya.
Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wal afu minkum wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz Hussein. Saya terima kasih. Jadi Islam adalah tunduk, pasrah kepada Allah dengan tulus. Baik, saya Muhammad Krishna, kemudian dengan Neza, Anis Mualim, Fahri, Yusuf Subangkit, mohon pamit. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.